Yuk kita makan di Ricis Factory aja yuk. Wih, Purimas ada di sini nih, Purimas 3. Eiger juga ada, Eiger. Wah, udah maju nih. Assalamualaikum teman-teman semuanya, para pejalan dan para penikmat traveling. Kali ini saya melakukan perjalanan yang nggak begitu jauh, cuma agak berbeda karena kali ini saya akan menyeberang dari kota Jepara menuju ke Pulau Karimun Jawa. Nah, penyeberangan ini ada di Pantai Kartini, itu yang pantainya dekat dengan patung penyu. Itu penyu atau kura-kura ya, itu adalah patung penyu, karena kalau kura-kura itu berkaki, kalau penyu itu kakinya seperti sirip ikan, dan penyu hidupnya di laut. Nah, menariknya ini kota Jepara ini sudah begitu nyaman ya, beda dengan berapa puluh tahun lalu waktu saya ke sini. Trotoarnya lebar-lebar. Seperti saya ceritakan sebelumnya, saya naik bis Nusantara R37. Ini mesinnya dari MAN, Jerman, double decker. Bis Nusantara ini ada di garasi Kudus. Nah, ini teman-teman, ini adalah gapura masuk pelabuhan penyeberangan. Yang tambahan 10. Kita mau masuk kapal Roro. Oh iya teman-teman, sebelumnya kami sudah memesan tiket. Loket tiketnya ada di dekat gapura masuk tadi ya, di sebelah kiri kalau kita mau masuk. Dan ini adalah persiapan kita masuk ke kapal. Ini adalah kapal Roro atau roll on roll off, itu yang pintunya bisa depan bisa belakang. Dan kapal ini kapal besi yang besar, dan selain mengangkut penumpang juga mengangkut kendaraan. Dan tentu jika itu kendaraan besar, misalnya truk, dia mengangkut hasil bumi dari Jepara menuju ke Karimun Jawa. Dan masing-masing selain untuk tiket penumpang juga ada tiket kendaraan yang berbeda untuk setiap tipe kendaraan. Begitu masuk kita langsung diminta untuk naik ke lantai atas, karena yang bawah sendiri ini hanya untuk kendaraan ya teman-teman ya. Jadi kita naik ke atas dulu, nanti di atas itu ada ruang VIP, ada ruang terbuka. Yang membedakan antara tiket ekonomi dan tiket yang non ekonomi. Rata-rata untuk penyeberangan ini tiketnya sekitar 100.000, 105.000 ya. Nah itu teman-teman, di jauh itu ada patung penyu. Nah ini adalah ruang VIP, ruangan ber-AC yang berada di bagian paling depan dari kapal. Bangkunya ini berjajar 3 dan 2. Nah di sebelahnya ini ada toilet.
untuk laki-laki, dan kayaknya yang sebelah kiri sana itu ada toilet untuk perempuan. Toiletnya cukup bersih, bagus, dan tentunya kuat. Kenapa kuat? Karena ketika ada goncangan besar maka semuanya harus fix, tidak ada yang lepas-lepas. Di beberapa kapal lainnya bahkan kursinya pun diikat dengan lantai. Ini ada 2 ruang, yang ruang di luar ini untuk cuci tangan, yang di dalamnya adalah toiletnya. Oke, kita keluar dan ini dia teman-teman semuanya kondisi yang ada di ruang VIP. Kapal ini akan menempuh jarak sekitar 45 mil yang akan diselesaikan dalam waktu 5 jam. Cukup lama teman-teman. Oke, kita lihat dulu yang di atas seperti apa di anjungan. Nah, ini dia. Ini sebenarnya tempat favorit. Isinya adalah dek terbuka seperti ini, dan kita bisa leha-leha di sini, ya. Nah, ini teman-teman, kita bisa pesan kopi, bisa pesan makanan, dan tentu sini ada kopi juga. Saya kira makanan ini mahal karena kalau di penyeberangan atau di atas kapal itu biasanya harganya menohok. Tapi ini saya pesan kopi saja ya. Dan ini cukup dengan uang 12.000. Kalau di perhentian bis biasanya 8.000 saja. Nah, waktu saya di atas ini sebenarnya agak sedikit bergelombang, dan bisa teman-teman lihat perahu ini agak-agak goyang. Dan jika teman-teman itu sering mabuk perjalanan ya, karena gelombang seperti ini, sebaiknya duduk di dek atas di tempat terbuka yang anginnya langsung. Kalau di dalam seperti ini, kelihatan ya, pandangan kita terbatas, udara terbatas, dan kalau kita melihat di jauh sana itu gelombangnya tinggi ya teman-teman ya. Itu bukan gelombang apa namanya ya, goyangan kapalnya ini agak tinggi ya. Dan itu yang duduk di bawah seperti itu biasanya itu karena sudah saking pusingnya duduk di atas. Kalau ini kapal mana Pak? Oh, belum Mas. 616 GT. Iya, 616. Itu kan isi kan. Iya. Bukan bobot. Jadi ruangan yang tertutup, ukur dari lunak sampai. Oh iya ya. Kamar kapten segala enggak. Oh enggak dihitung, cuma yang ini aja yang kedap air. Kedap air. Kok tahu 9 knot tadi gimana Pak? Lihat gitu. Kecepatan 9 knot. Jenengan tahu tuh. Saya soalnya sama yang nunggu kemarin. Oh, pernah naik kapal ini. Roro. Biasanya itu. Kamu kalau naik ferry itu Iya, jam 5 jam Pak. Mana Pak? Itu. Oh yang ada rumah-rumah. Yang berumah-rumah ya Pak? Dulu kemarin nggak kelihatan kabut. Oh. Nah, Bapak tadi adalah seorang pengajar di universitas, di UPS ya. Nah, kita selama perjalanan ini banyak yang mabuk, dan teman-teman perlu ingat bahwa mabuk perjalanan, terutama yang ada di atas kapal atau mabuk laut, itu sangat menyiksa. Tapi sebenarnya apa sih yang menyebabkan mabuk laut itu? Mari kita coba kupas ya. Mabuk laut ini disebabkan karena ketidakharmonisan respon di panca indera kita ya. Sementara kita berada di dalam kabin kapal yang bergoyang-goyang, mata kita itu tertuju di satu titik yang juga kadang tidak ikut bergoyang, kadang bergoyang, sementara telinga kita itu juga tidak begitu fast respon, sehingga ada lag di situ, dan tubuh berusaha menjaga keseimbangan tersebut. Dan akhirnya salah satu
reaksinya ya itu tadi, kalau nggak pusing ya sampai bisa muntah begitu ya, karena perutnya terasa mual. Beberapa orang bahkan terasa vertigo. Di samping itu, orang yang mudah terkena gejala mabuk laut akan semakin mudah atau terpicu oleh bau yang tajam, misalnya asap diesel atau mesin kapal ketika kapal sedang bergerak. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, karena mabuk laut ini hanya terjadi pada 12 atau 24 jam pertama ketika kita mulai berlayar. Setelah itu, tubuh akan menyesuaikan dengan gerakan kapal dan akhirnya kita tidak mabuk laut lagi. Cuma ya kalau gelombangnya besar ya mabuk lagi ya. Jadi jika kalian mabuk laut, yakinlah kepulihan dari mabuk laut itu hanya soal waktu dan tingkat ketahanannya 100%. Dan inilah beberapa tips dalam mengatasi mabuk laut. Yang pertama, pertahankan input cairan, jadi minumlah jus apel dan wortel dan jangan minum kopi atau susu. Yang kedua, tetap bergerak, karena sebagian besar orang sibuk dengan ketidaknyamanan mereka sendiri. Yang ketiga ini, tetap di dek kapal. Jadi seperti yang saya bilang itu ya, kita di dek kapal di ruang terbuka sehingga mendapatkan udara segar. Yang keempat itu, seperti biasa bawa kantong plastik, mungkin sewaktu-waktu kita muntah ya. Dan yang kelima adalah minum obat anti mabuk. Yang keenam, jaga pola makan yang benar, jangan banyak makanan berminyak. Kita ulang nih ya, gejalanya seperti ini. Kalau mau mabuk laut itu ada muntah, kemudian napas tersengal, kemudian keluar liur dan cepat berkeringat, pusing, capek, kepala pusing, dan seperti kita merasa alergi. Beberapa orang menyarankan untuk kita tidur saja atau nyender atau minum obat ini ya, skopolamin. Ini adalah obat anti mabuk dan dosisnya hanya 1 mg untuk 3 hari. Jadi ini diminumnya seperti disebutkan tadi ya, 1 jam sebelum keberangkatan. Nah, ada juga yang menyarankan untuk minum antihistamin. Pada intinya antihistamin ini adalah obat alergi. Bukan alerginya yang kita obati, tetapi kita mengambil dampaknya, yaitu mudah ngantuk. Yang tradisional itu adalah dengan ubi ya. Jadi ubi yang warnanya ungu atau yang warnanya kuning ini dipotong dadu gitu. Terus kita makan 30 menit sebelum perjalanan dimulai. Dapat juga kita makan singkong, karena ubi jalar ataupun singkong itu mengandung beta karoten dan kalium yang bisa menjadi obat anti mabuk selama perjalanan. Oh iya teman-teman, kapal feri itu berangkat di pukul 7 dan ini saya spill rumah makannya ya sebelum kita berangkat menuju ke pelabuhan. Ini ada rumah makan Ismun di Jepara ya, dan ini biasanya digunakan sebagai rest area dari beberapa bis, ada Bojo, ada Nusantara dan sebagainya. Makanannya seperti ini, disajikan prasmanan dan kita bisa milih, ada kepala manyun, ada sate dan sebagainya. Oke teman-teman, cukup di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi kapan-kapan. Salam.